Ibu Ruth cerita pengalaman dari seorang misionari Korea di Kamboja, di Phnom Penh. Ada satu badan yang mereka punya minibus, saya pernah lihat barangnya. Seperti klinik berjalan sebetulnya, tapi ada kamar mandinya. Kalau pagi, mobil ini keluar ke tengah-tengah kota, jam 5 pagi, waktu anak-anak yang jalanan itu bangun dari tidurnya. Lalu mereka ditampung, dimandiin, diganti pakaian, dirawat kesehatannya, dikasih makan, diajar tentang Yesus. Terus dibawa ke penampungan yatim piatu. Sorenya dipulangkan ke tempat mereka dalam keadaan perut terisi. Itu mereka kerjakan bertahun-tahun lamanya. Ada seorang misionari usia kira-kira 30 tahun, seorang perempuan, yang ceritakan pengalamannya kepada Ibu Ruth dan kepada Suluh juga. Satu pagi jam 5 pagi dia keluar dengan minibusnya. Dia lihat di sebuah jalan di kota Phnom Penh, masih sepi sekali. Ada seorang ibu dan anak perempuannya umur 10 tahun. Tapi badannya kecil, kurus sekali, karena memang kurangan makan mereka. Mereka tidur di pinggir jalan, saudara. Mereka tidur di pinggir jalan. Dan wanita ini berkata bahwa dia ingin mendatangi ibu itu dengan anak umur 10 tahun, anak perempuan. Tiba-tiba datang tukang becak di sana ya, seperti tukang becak. Mereka pakai nama apa? Siklu atau apa. Tapi itu tukang becak. Dan tukang becak ini akan memperkosa anak kecil umur 10 tahun itu, yang tidur di sebelah ibunya. Waktu ibunya lihat itu, si tukang becak ini keluarkan dari dompetnya uang yang nilainya di bawah tidak sampai $1 Amerika. Jadi sekitar paling 3.000 sampai 5.000 rupiah. Diberikan kepada si ibu ini. Lalu ibunya itu ngapain? Dia balikkan badannya. Pura-pura tidak tahu, tidur lagi. Tutup mata, pura-pura nggak lihat. Dan tukang becak ini perkosa anak umur 10 tahun. Ketika perempuan ini lihat itu, dia muak sekali. Ketika semuanya selesai, didatangi ibu ini, dimarahi. Kamu berani tega sekali. Kamu jual anakmu kepada orang lain. Anda tahu dia ngomong apa? Kamu pikir kamu siap? Kamu tidak hidup seperti kami hidup di pinggir jalan seperti sekarang ini. Nah, inilah cara aku bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti ini. Aku harus jual anakku supaya aku bisa makan hari ini. Berkata, siapa berkata kemiskinan identik dengan kerohanian? Saya berkata kalau hari itu ada orang punya uang, hatinya cinta Tuhan, saya yakin dia akan bertindak sesuatu dan anak itu diselamatkan. Anda nggak bisa hanya meratapi mereka. Butuh orang mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Kalau Anda hanya punya hati yang setulus apapun, tidak punya kekuatan dan daya untuk menolong, engkau hanya bisa meratap melihat kengerian di depan matamu. Dengar baik-baik. Engkau akan diberkati supaya engkau jadi berkat, saudara. Jangan pernah bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim berikutnya. Anda tidak bisa hanya kaya untuk dirimu sendiri dan berkata kamu bodoh. Tapi kalau engkau bertahan bahwa miskin itu hal yang wajar. Oh, kita bisa miskin, tapi rohani yang paling benar. Saya berkata, engkau menolak Tuhan, hidupmu sendiri tidak akan berdaya. Engkau tidak akan pernah bisa berdaya apapun. Saya mau beritahu, itu faktanya. Nah, harusnya bagaimana? Lihat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 10 dan ayat yang ke-11 dari 1 Petrus pasal yang keempat. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kalau Anda punya New King James Bible, dikatakan, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards, sebagai pengelola yang baik of the manifold grace of God, dari berbagai-bagai karunia, kasih karunia Allah. Nah, Allah itu punya anugerah berbagai-bagai kasih karunia yang dia berikan kepada kita. Itu bukan milik kita. Kita hanya harus jadi a good steward, pengelola yang baik. Semuanya itu milik Allah, saudara. Tapi kita hanya sebagai pengelola. Satu di antaranya berkaitan dengan masalah keuangan. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
jika ada orang yang melayani, dia berkata, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, Alkitab mengatakan begini, if anyone ministers, kalau ada yang melayani, dia berkata, let him do it as with the ability which God supplies. Biarkan dia melayani dengan kesanggupan yang disupply oleh Allah sendiri. Dalam bahasa Yunani-nya, kata supply itu ada ceritanya. Mengapa sampai kata itu muncul? Mengapa sampai orang berkata kata supply? Ada historinya, ada sejarahnya. Diceritakan bahwa ada satu grup teater, pemain-pemain drama terkenal, yang merencanakan membuat pementasan yang sangat hebat, yang akbar. Lalu mereka berkata, kita akan dedikasikan hidup kita, selama setahun penuh kita latihan setiap hari. Jadi mereka nggak kerja apa-apa, setahun penuh mereka hanya latihan. Akibatnya apa? Mereka jual semua yang mereka punya, uang mereka habis, setahun nggak ada income, tiap hari latihan. Setelah setahun penuh pada puncak kemampuan mereka, mereka mendapati diri mereka sudah begitu sempurna dan siap untuk tampil. Waktu mereka akan tampil, tidak punya modal untuk tampil, saudara. Semua yang mereka punya sudah ludes habis untuk latihan selama setahun penuh, nggak ada income sama sekali. Mereka jual semua yang mereka punya, kosong nggak punya apa-apa, hanya mereka punya kemampuan untuk berakting, hanya itu. Mereka frustrasi, mereka berkata, untuk apa kita habiskan setahun kerja keras seperti ini, setelah kita hebat, toh nggak bisa tampil. Diceritakan ada seorang yang kaya sekali, yang dengar akan kisah tragis ini. Kemudian dia berkata, coba aku mau lihat kemampuan kalian. Lalu orang grup ini mulai tampil, saudara, di depan orang kaya ini. Dan memang sangat-sangat sempurna. Karena mereka setahun penuh, mereka latihan. Orang kaya ini berkata, baik, aku akan supply semua kebutuhan. Dan engkau akan tampil dengan segala yang kau inginkan. Semua biayanya, aku yang sediakan, yang supply semuanya. Sejak itulah kata supply dimulai. Itu berkaitan dengan supply keuangan. Alkitab berkata, kalau ada orang melayani, biarlah dia melayani dengan kesanggupan yang disupply oleh Allah sendiri. Jadi bagian kita cuma pengelola. Semua berbagai-bagai kasih karunia itu Allah yang punya. Dipercayakan kepada kita, lalu kita kelola. Kalau Anda bisa nangkap ini, Anda tidak akan gentar kalau Anda punya semua. Karena Anda mengerti, Tuhan yang punya, bagianku hanya mengelola. Saya grateful sekali, bertahun-tahun yang lalu, Pak Yusak Cipto pernah terbang ke Semarang, waktu dia belum dalam masa diam tidak melayani. Dia terbang dan dia berkata, ada pesan Tuhan buat kamu. Mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya bilang begini, oke, tapi cara hidup dalam hal apa? Kalau suruh pakai baju batik terus kayak Pak Yusak, tidak sanggup. Saya berkata begini, dalam hal keuangan. Saya bilang, oke, hal keuangan seperti apa? Begini dia berkata, kalau kamu terima berkat dalam bentuk apapun, uang terutama, kalau kamu terima itu, belum tentu itu adalah milikmu. Belum tentu engkau berhak memakainya. Engkau harus tanya Tuhan, Tuhan ini untuk siapa? Kalau dia berkata, berikan kepada si A, berikan. Kalau dia berkata si B, dia berkata bagi tiga, habis. Atau dia berkata, nikmati. Nah kalau dinikmati, bayar perpuluhannya. Lalu sisanya, nikmati. Sewaktu dia berkata, berikan ke si A, berikan. Bisa nggak? Saya bilang, kalau Allah berikan anugerah, saya bisa. Sejak itu sampai sekarang, saudara, kami keluarga hidup dengan cara seperti itu. Oke? Dan saya rasa saya tidak melarat dengan itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika John mengajar soal stewardship, soal bagaimana jadi pengelola, saya berkata, ya, bertahun-tahun saya hidup dengan cara seperti itu. Bahwa kita hanya pengelola dari berbagai-bagai kasih karunia yang Allah berikan buat kita. Jadi enak. Ya, tadi pagi saya beri contoh begini. Siapa yang kerja di bank? Coba angkat tangan. Enggak ada. Siapa yang punya bank?
Semua mungkin ya, saudara. Nah, coba begini ya. Siapa yang pernah ke bank? Pernah ke bank? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Turunkan lagi. Siapa yang punya tabungan di bank? Walaupun 1.000, 2.000 biar nggak apa-apa. Ada buku tabungan di bank. Coba angkat tangan. Oke, Anda orang diberkati berarti. Kalau nggak ada semua, repot saya berkata, wah ini rohani sekali. Nyimpan harta di surga semua. Alright. Nah, dengar baik-baik. Kalau Anda kerja di bank misalnya, kasirnya itu ya, apalah namanya saya nggak tahu lah. Teller ya, teller apa teller saya nggak tahu lah. Teller. Nah, dia kan hanya pengelola, ya kan? Dia bisa tidur di atas uang kalau dia mau. Ada mungkin yang punya angan-angan kalau aku dewasa, aku mau kerja di bank. Karena aku ingin tidur di atas tumpuan uang. Mungkin. Ya boleh juga. Jam makan siang, semua makan siang. Saya bilang, enggak, aku mau istirahat. Anda ambil selimut, Anda gelar di tumpuan uang, tidurlah. Di atas tumpuan uang. Tapi tetap bukan uangmu. Itu orang hanya pengelola. Dia hanya pegawai aja. Oke? Nah, misalnya begini. Saya punya nabung di bank. Ini saya store. Misalnya berapa? Yang gede sekalian. 1 miliar misalnya ya. 1 miliar. Senang nggak dia? Senang. Puji Tuhan. Karena banknya juga jalan kan. Kalau ada yang nabung kan repot dia. Jadi dia terima. Saya terima buktinya. Di buku tabungan saya ada tulisan 1 miliar. Nolnya berapa? 12? 9. Jangan 12. Lain kali 12. Sekarang 9 dulu. Nah. Udah ya. Satu hari saya berkata, ini 1 miliar. Ngapain ya? Banyakin lah, banyakin. Saya bagi-bagilah. Pak Yos, 1,5 miliar buat kamu. Wah, saya bukain giro atau apa, saya bilang, ini 1,5 miliar. Lalu Pak Yos datang kan, dan berkata, ini transfer ke rekening saya, 1,5 miliar. Tellernya yang bisa kirim. Wah, jangan Pak. Saya keberatan kalau segini. Menurut saya ini nggak fair dong. Mau jangan 1,5 miliar, 50.000 aja deh Pak. Nggak bisa. Saya keberatan terus terang nggak bisa. Mau ribut tak lakoni Pak, ayo, saya nggak bisa. Terus saya mau tanya. Lihat Pak, ini orang ini waras apa tidak, saudara? Dia punya otoritas mindahin ini, saudara. Dia punya otoritas. Tapi itu bukan duitnya dia. Dia cuma ngelola. Nangkep, saudara? Kalau Anda punya pegawai gitu, wah keberatan, nggak bisa. Ini kita harus rundingan dulu, Pak. Ya tahu ini uang Bapak, teorinya. Tapi kan saya nyimpan. Wah nggak bisa. Ya tapi ini 1,5 miliar yang diberikan ke saya, ya itu boleh tertulisnya begitulah. Tertulisnya aja kok. Tapi saya terus terang keberatan, saya kurang rela. Aku tak rela dengan uangku diambil begitu. Saya berkata ini orang goblok atau orang genah, saudara. Nanggap, saudara. Kita ini cuma pengelola. Tidak lebih dari itu. Kalau Anda terus-terusan komplain, tidak rela terus, dilaporkan ke atasan, lalu kemudian disimpulkan orang ini jangan jadikan teller. Karena tell me dia. Lebih baik jadi tukang pel di bank. Anda turun pangkat. Keluar dari meja, Anda pegang pel. Anda ngepel. Tukang pel bisa ganggu loh. Orang mau datang, Bapak mau store atau mau ngambil? Ngambil. Nggak bisa. Sodoki terus sama. Tidak rela. Tidak bisa. Nah ini bukan steward, saudara. Ini bukan pengelola. Ini perampok halus-halusan. Ini loh, saudara. Nangkep. Petrus berkata, kita ini harus dari good steward. Dari begitu banyak berupa-rupa kasih karunia Allah. Di antaranya soal melayani. Di antaranya soal berkat, soal keuangan. Itu merupakan bagian dari kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Semakin Anda dan saya bisa dipercayai, Allah akan berikan kepercayaan lebih besar lagi. Semakin kas pembantu, ya, kecil gitu, tidak rela terus, saudara.
Tidak ada promosi. Anda boleh berkata, tapi ini kan saya yang pegang duitnya. Nah, saya tidak akan pernah bisa masuk dalam rencana Allah yang semestinya. Jadi kalau Anda mau hidup dalam anugerah sederhana, dan bagaimana Allah memberkati kita untuk pribadi, akan menurut saya semakin tinggi pangkat saudara, pakaianmu itu berkembang sesuai dengan pertumbuhan kita kan. Sederhana aja. Ketika Anda bayi, Anda tidak perlu pakai dasi begini-begini, malah mati saudara bayi. Tekik kan? Anda yang perlu diapers, Anda perlu pakaian sederhana. Mungkin agak sedikit lucu-lucu. Ketika Anda berkembang, pakaian untuk dirimu akan berkembang, menyesuaikan dengan tubuh saudara, pertumbuhan saudara. Sederhana. Semakin Allah percaya kepada saudara, semakin luar biasa dia memberkati kita. Amen. Dan itu yang Tuhan mau. Ayat terakhir. Lukas 12. Lukas pasal 12. Mulai ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga karena ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya, menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi apa? Pengawas segala apa? Miliknya. Kalau bagian kita itu benar, kita ngasih makan hamba-hamba tuannya yang lain pada waktunya, Anda harus setia dan harus bijaksana. Maka kalau Anda setia, Anda bijaksana, Tuhan kita akan mengangkat kita menjadi pengawas dari segala miliknya. Bukan pemilik, pengawas saja. Kita hanya mengarahkan kepada bagian-bagian yang Tuhan mau kita arahkan. Hanya itu saja. Dan saya beritahu bahwa kepercayaan itu bukan hal yang gampang. Saya mengalami pengalaman yang luar biasa ketika seminar di Jakarta. Ada 2 mobil yang dipersembahkan ya. Yang satu ada di Semarang, diantar sama orangnya ke Semarang. Yang kedua, ada tulisannya begini. Untuk hamba Tuhan, Iin Cipto, anaknya Pak Yusa. Kami, Nitiaja, waktu lihat kerinduan hati orang, memberikan kepada orang tertentu yang tidak terlibat dalam seminar ini. Kita menghargai akan apa yang dia minta. Itu mobil segera kami persembahkan. Ini buat kamu, ambil. Jadi itu barang kita serahkan apa adanya, memberkati dia. Bagus ya, saudara? Tapi hal yang berikutnya saya belajar begini. Pada hari terakhir, kita buat kebaktian pengurapan. Dan Tuhan bicara begini. Ada beberapa dari antara mereka yang akan digerakkan Tuhan khusus memberi persembahan khusus pada hari itu. Saya berkata tidak semua. Karena pengurapan ini tidak ada syaratnya, yaitu mesti datang bawa uang. Tidak. Hanya yang digerakkan saja, yang maju ke depan, lalu persembahannya diurapi, kemudian tangannya diurapi. Panitia sediakan minyak zaitun 2 liter. Dan hampir habis, saudara. Tinggal sedikit sekali, luar biasa. Buat minyak zaitun. Saya di sebelah kiri, Ibu Idri sebelah kanan, jadi kami bagi dalam 2 baris. Ini yang saya rasakan, saya belum pernah ngerasakan seperti ini sebelumnya. Bahwa ternyata saat memberi, itu merupakan a holy moment. Saat yang kudus sebetulnya.
Kita seringkali menganggap enteng ya, oh ini persembahan, kolektor, resean lah, King Kong atau apa. Nah, apa yang terjadi pada waktu mereka maju? Saya belum pernah merasakan seperti itu ya. Hati saya bisa gentarnya luar biasa. Seperti Tuhan itu hadir sendiri dan itu membuat hati saya begitu gentar. Sampai saya ngomong begini, wah, hamba Tuhan ya. Kalau gunakan uang Tuhan dari hasil korban anak-anaknya, nggak benar. Gawat. Seperti Hofnik ini. Waduh, repot. Saya bilang, Tuhan, jagai supaya hatiku benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akan beri engkau kepercayaan lebih besar lagi. Salah, jaga hati. Saya bilang, Tuhan, beri aku supaya engkau jaga hatiku. Supaya aku benar di hadapan Tuhan. Tidak mengambil yang tidak bagianku. Tapi hanya mengambil yang bagianku yang Tuhan katakan bagian. Sisanya bukan. Jangan beri aku punya hati yang ingin dengan apa yang dari Tuhan. Saudara tahu? Allah lihat hatimu. Waktu mereka memberi, sebetulnya jumlah yang mereka berikan itu hanya 2 atau 3% dari total keseluruhan persembahan yang diterima dalam 3 hari. Jadi secara materinya nggak banyak. Tapi Tuhan itu lihat hati. Dan beberapa orang ketika diurapi keplanting. Karena Tuhan kerja dahsyat. Malam itu kami baru bisa pulang kembali ke hotel jam 12:30 malam. Karena itu uang ngitungnya rame-rame rombongan dan itu membutuhkan waktu lama ketika pengurapan. Tapi saya belajar persembahan itu merupakan saat yang kudus sekali. Setiap kali Anda datang ke Tuhan bawa korbanmu, saya mau beritahu, jangan jadikan kebiasaan kita. Itu merupakan saat yang kudus buat kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Membawa hidup kita kepada Dia. Uang kita itu mewakili kehidupan kita sebetulnya. Ya. Uang itu mewakili kehidupan kita kok sebetulnya. Kalau Anda punya gaji sebulan 3 juta, Anda bawa 300.000, 10% dari hidupmu itu kurang. Dan Allah menghargai. Tidak heran ketika Cornelius memberikan persembahan. Alkitab berkata, persembahannya itu diingatkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghargai korban dari hati yang tulus seperti itu. Amen, saudara. Saya berdoa Anda tangkap visi ini. Ini makalah Anda baca. Dan saudara teliti lagi, Anda baca ayat-ayatnya. Saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa buat kehidupan kita. Ingat saudara, jangan bergerak ke ekstrim yang kanan. Anda akan jadi orang bodoh karena engkau kaya untuk dirimu sendiri. Tapi juga jangan bergerak ke ekstrim sebelah kiri saya. Anda juga bodoh karena Anda akan dikuasai orang. Ingat kita cuma steward, pengelola. Tuhan yang punya. Amen. Apapun yang Dia katakan, lakukan. Just do it. Just do it. Lakukan. Bukan do it. Do it, saudara. Bukan just do it. Do it. Tapi ini bagian dari kenyataan yang kita mesti kembangkan dalam hidup kita. Saya berdoa jadi frame yang benar, dari mindset kita yang benar. Bahwa kita hanya pengelola. Semakin Tuhan percaya kepada saudara, semakin besar apa yang Dia akan anugerahkan buat kita. Amen. Engkau meteraikan apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan, dalam hidup kami. Kami bukan pemilik Tuhan, kami hanya pengelola. Dan kami tahu kalau kekayaan itu di tangan orang benar, yang hatinya berpaut kepada Allah. Kami akan membuat dunia ini jadi berbeda Tuhan. Itulah sebabnya Engkau sungguh-sungguh rindu memberkati kami. Hanya Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengerti bahwa kami hanya pengelola. Engkau yang empunya semuanya. Kami hanya pengelola. Terima kasih Tuhan, terima kasih.